waras. Kembali lagi di channel YouTube kita Harimau Tapanuli. Tidak seperti biasanya kita membawa pengetahuan-pengetahuan umum tentang satu kata-kata bijaknya filsuf, tapi sekarang kita ada referensi lain, mengambil pengetahuan umum dari kita mengangkat pengetahuan-pengetahuan dari satu daerah. Dan yang menjadi bahasan kita kali ini datang dari pesisir Sumatera, yaitu desa atau daerah Huta Julu, kampung saya sendiri. Huta Julu itu terletak di Sumatera Utara, Medan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Oran Ganjang. Kalau dari Medan itu kira-kira berkisar 8 jam perjalanan lah, kurang lebih, sampai ke kampung kita itu. Kalau sistem, kita bahas satu persatu ya. Sistem pemerintahannya masih di kepala desa, yang menjadi kepala di desa itu dibantu sama perangkat-perangkat desanya, dan juga dibantu oleh, masih ada namanya kayak suatu kerajaan gitu. Jadi di desa itu punya raja, yaitu Marga Marbun. Marga Marbun yang menjadi juga pembantu kepala desa itu. Kepala desa sekarang di sana itu Bapak Tolopan Marbun. Udah banyak sih perubahan semenjak Bapak itu menjabat sebagai kepala desa di kampung atau desa Huta Julu. Letak geografisnya itu kalau dilihat di peta atau maps, nggak terlalu ada letak geografisnya. Yang penting kalau desa Huta Julu itu diapit di berbagai desa. Ada yang namanya Sitapongan, ada juga Janjina Godang, Sihikit, sama Bunandolok. Jadi desa Huta Julu itu kayak tengah-tengah. Kalau secara perekonomian atau mata pencarian di sana itu bertani. Desa Huta Julu terkenal dengan kemenyan, petani kemenyan, dan juga itu termasuk satu, bilang ya, maskot dari desa Huta Julu, kemenyan. Kemenyan itu banyak kegunaannya, yaitu untuk parfum, untuk media untuk kebudayaan, ada juga untuk acara-acara ritual, terus untuk, katanya sih bisa untuk campurannya bahan-bahan senjata lah, peluru mungkin. Jadi itu yang terkenal dari sana. Ada juga bertani, bercocok tanam padi. Untuk agama, di sana ada agama Kristen. Di sana ada 2 gereja, HKBP dan GKPI. Dan yang berikutnya lagi budaya dan kearifan lokal, yaitu kalau budaya di sana dan kearifan lokal itu sangat kental banget masih, yang namanya budaya. Budaya itu termasuk salah satunya, kalau mungkin saudara pergi ke sana nanti ada waktu-waktu tertentu sih sebenarnya. Ada itu namanya Partaduk-tadukan, Marsiada Pari, sama satu lagi apa itu, Mangarotas. Jadi satu ku terangkan kisi-kisinya doang nih. Kalau Partaduk-tadukan itu sebelum petani padi melakukan pembibitan benih, jadi ada semacam budaya atau ritualnya. Sama juga seperti yang tadi itu Mangarotas, untuk bapak-bapak yang berladang kemenyan, ada juga suatu ritualnya. Dan satunya lagi tadi Marsiada Pari, yaitu saling gotong royong, saling membantu antara petani-petani yang lain. Jadi itu termasuk budaya dan kearifan lokal yang sampai sekarang masih dijaga di sana. Kalau memang masih penasaran saudara-saudara mungkin dengan kearifan lokal itu, bisa datang ke sana untuk langsung melihat. Tapi ada di waktu-waktu tertentu juga gitu. Bisalah nanti kita sharing di komentar ini. Yang berikutnya itu mitos ya. Mitos di sana itu
Ada sebenarnya, yaitu kalau mungkin uh, kawan-kawan tahu yang dari desa itu, desa Tajul, ada namanya Batu Martaha. Itu adalah sebuah mitos sih sebenarnya. Jadi Batu Martaha itu sebuah batu yang ada di aluran sungai yang suatu ketika bisa berdetak. Bisa ada yang kayak memainkan tak 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 gitu. Jadi ada mitosnya seperti ini, kalau kita mendapatkan batu itu kita akan dapat keberkahan katanya. Pengen sih dapat, mana tahu dapat rezeki nompol mungkin. Wis lah, itu termasuk mitos sih sebenarnya. Dan satunya lagi, eh, ada menjadi mitos itu kan ada tempatnya, ada di sana tempatnya. Dan pariwisata, oh ini sangat enak untuk dibicarakan ini. Ada pariwisata sekarang dari sana yang dikembangkan oleh Bapak Kepala Desa tadi. Ini terobosannya kurasa di periode menjabat dia menjadi kepala desa, yaitu air terjun Sirabaraba. Oh, di laman-laman Facebook saya itu banyak banget itu membahas dengan air terjun Sirabaraba. Saya sih belum pernah dari sana, soalnya itu masih 2 tahun belakangan ini. Aku belum pulang kampung ini dua tahun gitu. Jadi di sana ada persatu desa Sirabaraba, air terjun Sirabaraba, maaf. Itu katanya punya keunikan, ada sampai 7 tatakan. Udah banyak wisata untuk yang datang ke sana, yang tetangga-tetangga desa untuk bertamasya mungkin ya, walaupun masih di sekitaran desa itu. Rekomendasi banget itu sebenarnya untuk teman-teman untuk datang ke desa itu. Wow. Untuk penggiat atau yang suka traveling alam gitu, enak banget di sana. Alamnya masih asri, hutannya masih ada, wow, jernih airnya, wow, semuanya di situ. Dan satunya penduduknya sangat ramah-ramah dan ramah lah, semuanya ramah lingkungan gitu. Dan untuk pariwisata yang lain juga sebenarnya ada, yaitu hutannya yang masih asri, alami, dan juga ada air terjun yang belum terekspos itu, yaitu Sapuran Apulagam, air terjun Apulagam. Itu sih buat terobosan untuk pemerintah kecamatan situ kurasa ya. Itu bisa dikembangkan, itu sebenarnya bagus banget, itu recommended banget. Dan kulinernya di sana ada yang namanya, mungkin udah pada kenal yang namanya pohul-pohul, tepung beras atau tepung beras pulut gitu. Itu lapet namanya, itu kuliner dari sana. Mungkin di tempat lain juga sebenarnya banyak yang menghasilkan itu. Dan kerajinan tangan itu ada di sana, pembuatan anyaman-nyaman. Jadi kalau teman-teman mau ada jadi buah tangan dari desa itu, ada sebenarnya itu anyaman-nyaman seperti keranjang, seperti sapu, seperti tempat duduk yang terbuat dari rotan. Ada penghasilnya dari sana, ada kerajinan tangan yang ya bisa dibilang bagus lah untuk menjadi kenang-kenangan dari desa itu. Dan untuk para pecinta kopi nih, ada di sekitaran, kalau kita udah pulang dari desa itu ada yang namanya kedai kopi lah kalau di Sumatera namanya itu, yaitu sangat enak katanya. Aku sih belum pernah coba. Itu ada satu Forlak Coffee sama Manggora Coffee. Jadi bisa juga untuk saudara cicipi nanti itu, yaitu di Kecamatan Onengganjangnya. Tapi masih dekatan lah sama desa kita. Recommended banget sebenarnya itu. Enak untuk cuaca yang dingin. Nikmat katanya. Udah banyak yang pecinta-pecinta kopi pergi ke sana. Dan mungkin itu sih yang bisa saya utarakan untuk desa itu ya, desa Hutajulu. Semoga kedepannya tetap berjalan dengan semestinya, tetap berkembang di bawah kepemimpinan Bapak Tolopan Marbun sebagai kepala desa dan perangkat-perangkatnya. Untuk masyarakat desa Hutajulu tetap utamakan ramah tamah untuk semua kalangan yang berwisata ke desa itu. Dan satunya lagi, budaya harus dilestarikan. Tak lekang, budaya harus dilestarikan. Yang tadi itu budaya yang itu sangat mantap lah untuk tetap dipelihara dan tetap dijalankan. Terima kasih untuk
pembahasan kali ini. Kalau ada yang mau komen atau ada yang mau sharing-sharing lah, ada yang kurang dari video ini, bisa untuk di komentar di kolom YouTube kita. Terima kasih untuk perhatiannya, dan saya ucapkan Tuhan memberkati. Salam waras.